Kalau kita tidak mampu menjadi pohon besar di hutan belantara, jadilah tanaman kecil di depan rumah kita yang indah dipandang oleh setiap orang. Kalau kita tidak mampu menjadi ikan besar di lautan luas, jadilah ikan kecil di akuarium yang indah dipandang mata oleh setiap orang. Kalau kita tidak mampu membuat jalan besar untuk orang lain, buatlah jalan kecil untuk orang lain agar orang lain menemukan jalan besar. Itulah fungsi Anda sebagai sarjana, melakukan sebuah kebaikan. Khairun nasu anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Yusran Sidki, pengasuh pesantren Al-Hikam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Profesor Arif Jamhari PhD. Yang saya hormati Ibu Hajah Mutmainah Hasim, pembina yayasan. Yang saya hormati Ketua Senat dan Ketua STKK Al-Hikam yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Kiai Haji Ahsin Sakho, pengisi orasi. Yang saya hormati Ketua MUI Kota Depok, dan saya hormati Dr. Kiai Haji Patun LCMA, Dr. Kiai Haji Muhaimin Sen, para orang tua wisudawan yang saya hormati, saya banggakan, dan para wisudawan yang mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadi pencerah bagi kehidupan, baik di dunia dan di akhirat, yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, tempat bernaung semua insan, Tuhan yang telah menciptakan samudra beraneka ragam, dan Tuhan pula yang telah menciptakan lautan penuh garam. Yang mudah-mudahan hidayah dan inayahnya mengiringi detak hati kita yang paling dalam. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah raja di raja, pengibar panji Islam, penyelamat insan minadh-dhulumati ila nur. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat berwisuda yang ke-9 Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, dan mudah-mudahan selalu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dan mudah-mudahan kita selalu sinergi dengan Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan acara sakral wisuda yang ke-9. Sudah barang tentu ini merupakan satu kebanggaan setelah mengarungi perjalanan 4 tahun kuliah, yang sudah barang tentu 4 tahun itu saudara lalui dengan kerikil-kerikil tajam, penuh lika-liku kehidupan, penuh tantangan dan perjuangan,
digodok di kampus tercinta ini, di kawasan di muka untuk melahirkan seorang ilmuwan baru yang sudah barang tentu tidak mudah saudara lalui. Ijazah yang didapatkan oleh kita hanya poin kesuksesan, tetapi kesuksesan yang sebenarnya adalah bagaimana saudara nanti akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang nyata. Dimanapun kita kuliah, pada prinsipnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan, menanamkan pengetahuan, menanamkan keilmuan untuk menjadi agar kita dalam kehidupan mampu. Karena yang akan kita hadapi adalah kehidupan yang penuh dengan heterogen, di mana suatu waktu kita akan dihadapkan dengan lingkungan sosial, maka di situ tidak ada kesuksesan yang bisa diraih oleh kita kecuali dengan perubahan mindset. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki ke depan, yang pertama adalah bagaimana kita mampu bermimpi besar dalam kehidupan yang nyata. We must have good dreaming. Bagaimana kita bermimpi besar, melahirkan sebuah cita-cita yang besar, melahirkan sebuah perencanaan yang besar. We must have good planning. Rencanakan ke depan hidup yang lebih baik. Tantangan S1 tidaklah seberapa, tapi tantangan setelah S1 ini luar biasa. Saya teringat tahun 94 saya hadir di kampus UIN Bandung dengan modal 150.000. Setelah itu mohon doa kepada orang tua. Apa yang saya bawa selama itu dalam perjalanan perkuliahan memang tantangan yang luar biasa dihadapi oleh saya. Tapi saya ingat bahwa perjalanan perkuliahan saya dibarengi dengan we must have good motivation. Melahirkan sebuah motivasi yang dilahirkan oleh dendam positif yang luar biasa. Mungkin saudara masuk ke kampus ini lulus madrasah aliyah atau SMA atau SMK langsung kuliah. 2 tahun saya tidak kuliah. Kenapa? Karena ibu hanya sebatas jualan nasi kuning. Tapi cita-cita besar merubah kehidupan saya. We must have good dreaming. Bagaimana kita memimpikan sesuatu yang melahirkan dendam positif bahwa saya harus menjadi guru. Karena orang yang saya cintai diambil oleh seorang guru PNS. Lahirkan dendam positif dalam kehidupan kita. Insya Allah itu akan merubah kehidupan kita. Yang kedua yang harus dilakukan oleh para wisudawan, wisudawati, para wisudawan, we must have good daily activity. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih dimanapun kecuali kita merubah kehidupan kita, melakukan aktivitas kita. Setelah merubah mindset kita, merubah aktivitas kita, apapun yang kita inginkan insya Allah pasti tercapai. Kenapa? Karena mimpi tidak cukup dengan mimpi, rencana tidak cukup dengan rencana, tapi bagaimana menghadirkan aktivitas yang real dalam merubah kehidupan. Dimanapun kita kuliah, pasti kita akan menghadapi lingkungan sosial yang nyata. Dimanapun kita hidup, pasti akan dihadapkan dengan tantangan dan hambatan. Yang ketiga, we must have thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja keras, merubah mindset, lahirkan dendam positif dalam kehidupan kita, maka lahirkan doa-doa, itulah yang menghantarkan kesuksesan kita. Tidak mungkin saudara bisa diwisuda hari ini tanpa doa dari ibu dan bapak saudara-saudara. Inilah yang saya rasakan. Saya bisa hadir di sini karena doa ibu dan bapak kita. Perjuangan yang keras, keteguhan dan pantang menyerah, itulah yang menghadirkan keberhasilan. Saya pernah membaca dalam buku History of Chinese Classic, ada seorang nenek yang sedang menggosok besi pakai batu ratusan tahun yang lalu di Cina. Ada seorang anak kecil namanya Liban. Hai nek, sedang apa kamu? Sedang menggosok besi pakai batu. Buat apa nek? Buat jarum. Kata si Liban pemalas itu, nenek ini gila katanya. Tapi 2 minggu kemudian si Liban itu datang. Nek, mana besi yang kau gosok? Ini Liban. Jadi jarum. Betulkah nek engkau telah membuat jarum? Iya. Hai Liban, si homsin cepang mo cecen. Besi batangan pun kalau digosok lama-lama akan menjadi jarum. Kenapa bisa jadi jarum? Keuletan, keteguhan, kesabaran, keyakinan, itulah yang menghantarkan sebuah kesuksesan.
IPK tertinggi manapun, cum laude ataupun pujian, tidak ada masalah. IPK 3,0, 2,5 tidak ada masalah. Tapi bagaimana keuletan, keteguhan, keyakinan, itulah yang menghantarkan sebuah kesuksesan. Janganlah kita hanya pintar untuk diri kita, tapi bagaimana merubah mindset kita. Janganlah mengejar kesempatan, tapi ciptakan sarjana kesempatan-kesempatan baru. Janganlah menunggu, menjemput, mengejar rezeki, tapi jemputlah rezeki itu. Perubahan mindset itu harus dihadirkan, karena itulah yang menghadirkan sebuah kesuksesan, goal and target. Hadirin para wisudawan yang saya banggakan, tidak cukup S1 selesai, terus Anda lanjutkan kepada S2 dan S3, agar kita berpengetahuan, agar kita membangga pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada anak istri kita di masa yang akan datang. Saya katakan tadi, si Yui Hom Sin Cepang Mo Cecen itu melahirkan sebuah kesuksesan. Bu Yaufa Bu Yauhi, jangan pernah takut dan jangan pernah menyesal. Hadirkan kekuatan keyakinan itu untuk merubah semua kehidupan itu. Hadirkan semua itu dengan motivasi yang luar biasa. We must have good motivation. Hadirkan, karena itulah yang menghantarkan pada kesuksesan kita. Lihatlah diri kita bahwa kita lebih baik daripada yang kita sangka. Sering kita gagal karena kita tidak pernah yakin dengan apa yang ada pada diri kita, sehingga lahirlah sebuah pesimistis. Maka menjadi sarjana adalah tantangan ke depan untuk kita lebih baik. Tantangan para keluarga kita, tantangan pada masyarakat kita, bahwa kita sudah mengemban ilmu pengetahuan yang harus kita kembangkan di masa yang akan datang. Obati penyakit pesimis kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan, apa yang ada pada diri kita. Hadirkan sebuah kemotivasi yang besar, hadirkan sebuah kemampuan yang besar, hadirkan bahwa kita lebih baik daripada yang kita sangka. Sering kita gagal, kita hanya melahirkan kepesimistisan bahwa kita tidak baik, bahwa kita lemah. Tapi hadirkan keyakinan bahwa kita lebih baik daripada yang kita sangka. Kalau kita tidak mampu menjadi pohon besar di hutan belantara, jadilah tanaman kecil di depan rumah kita yang indah dipandang oleh setiap orang. Kalau kita tidak mampu menjadi ikan besar di lautan luas, jadilah ikan kecil di akuarium yang indah dipandang mata oleh setiap orang. Kalau kita tidak mampu membuat jalan besar untuk orang lain, buatlah jalan kecil untuk orang lain agar orang lain menemukan jalan besar. Itulah fungsi Anda sebagai sarjana, melakukan sebuah kebaikan. Khairun nasu anfa'uhum linnas. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, bahwa menjadi sarjana adalah kebaikan dan kebaikan. Dan saya pernah membaca dalam sebuah buku, ada seekor induk harimau melahirkan anaknya di hutan belantara. Setelah lahir ditinggal pergi. Anak harimau kecil turun gunung, menemukan segerombolan kambing. Di situ mereka, anak harimau bergaul dengan kambing. Kambing tidak takut karena harimaunya kecil. Akhirnya anak harimau itu makan seperti kambing, suara pun seperti kambing. Beberapa hari kemudian, harimau jantan turun gunung mau menerkam kambing. Ternyata kaget melihat anak harimau yang bersama-sama dengan kambing. Ditangkaplah anak harimau itu oleh harimau jantan, dibawalah ke pinggir kali. Kamu bukanlah kambing, tapi kamu adalah harimau. Kata anak harimau, saya adalah kambing, bukan kamu adalah harimau. Diperlihatkan wajahnya di pinggir kali. Begitu melihat baru sadar, dia adalah anak harimau, dia adalah penguasa hutan. Barulah sadar, saya adalah anak harimau. Sering kita hidup dan bergaul dengan lingkungan, kita tidak tahu tentang kelebihan kita, tapi yang kita tonjolkan adalah kelemahan. Maka kegagalan itu yang akan dihadapi oleh kita. Selamat menjalankan ilmu-ilmu yang sudah ditempuh di sekolah tinggi ini, dan mudah-mudahan saudara bisa mengemban dengan baik, dan ke depan bisa beradaptasi dengan lingkungan, bahwa saudara akan melahirkan sebuah kebermanfaatan, bahwa kesarjanaan kita teruji ketika kita sudah ada di masyarakat. Tadi saya dengar bahwa kerikil-kerikil tajam
perjalanan perkuliahan yang luar biasa, tapi ke depan akan hadapi yang luar biasa, bahwa tantangan kehidupan harus globalisasi, harus informasi, digitalisasi yang menghadirkan pada tantangan kehidupan kita. Selamat menjalankan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, dan hanya orang sukseslah yang mampu membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.